bagi teman-teman, sebelum kita melanjutkan menonton video ini, bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Ma'rifat. Yang dikatakan ma'rifat artinya mengenal. Awaludin ma'rifatullah, awal agama itu mengenal Allah. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Sudah gue terangkan tadi. Tetapi di dalam ilmu kita, ilmu ma'rifah tadi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi kan ada sebagian ustaz itu mengatakan itu hadisnya doib katanya. Kita bukan masalah cerita doib ya. Kita sekarang ceritanya hadis itu adalah sesuatu ilmu dan ilmiah. Siapa-siapa yang mengenal akan dirinya, maka dia akan bisa mengenal akan Tuhannya. Bagaimana kalau kita cerita ya? Kita sebelum diciptakan oleh Allah Ta'ala langit, kita manusia ini sebenarnya ya, kenapa kita dimuliakan oleh Allah kita, kenapa disuruhnya malaikat itu sujud kepada Nabi Adam untuk penghormatan, kenapa iblis disuruh sujud kepada Adam untuk penghormatan, karena manusia itu di dalam pandangan Allah adalah manusia yang sangat dimuliakan Allah. Laqad karama wa ma wa khalaqal insana laqad karamna bani Adam. Sesungguhnya diciptakan Adam itu adalah semulia bentuk. Nah, tetapi tinggal nanti kalau gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan kebaikan dan budi pekerti. Nah, kita bicarakan lagi bahwasanya manusia itu diciptakan Allah sebelumnya ada diciptakan makhluk Allah juga. Jadi sebelum ada Adam ada diciptakan Allah. Namanya ruh. Sebelum ada langit, biar kamu mengerti ceritanya yang itu dulu ya. Sebelum ada langit, sebelum ada bumi, sebelum ada surga, sebelum ada neraka, sebelum ada apapun juga yang ada ketika itu, cuma hanya pada saat itu adalah yang ada adalah Tuhan, yaitu adalah Allah, zat wajibal wujud. Ketika itu zat wajibal wujud, wajib ada, artinya kan itu zat yang wajib ada, tapi bukan zat yang wajib diadakan. Lain lagi itu. Jadi sekarang yang akan kita kaji itu zat yang wajib diadakan. Zat yang wajib ada itu ada Allah. Allah itu Tuhan kita tadi. Ini harus, jadi jangan pusing ya. Tuhan itu Tuhan itu tidak diciptakan dan tidak diakhirkan. Kan begitu? Ya. Tuhan itu tidak diciptakan dan tidak diakhirkan. Berarti tidak awal, la awwalu, la akhiru. Tidak ada awal dan tidak akhir. Nah, ada lagi setelah itu Allah Ta'ala tersebut karena dia adalah berdiri dengan sendirinya, qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendirinya, tidak ada yang menciptakannya dan tidak ada yang akan bisa mematikannya. Itulah Tuhan, itu adalah Allah.
tentu supaya ada yang mengakuinya Tuhan, itu harus ada dong. Kan begitu. Dia Tuhan, tentu harus ada yang mengakuinya Tuhan. Kan begitu. Karena ketika itu baru Tuhan saja baru. Tentu Allah Ta'ala akan menciptakan yang akan mengakui dia Tuhan. Dalam kitab Dokoil Akbar, juga boleh baca dalam kitab Kasyaful Ghaib, dan juga ada Kasyaful Asrar. Ya. Jadi Nabi Muhammad ini sudah dikenal sebenarnya yang namanya Muhammad. Ya. Sebelum diciptakan langit, sebelum diciptakan bumi, sebelum diciptakan sorga dan neraka, semuanya belum ada yang diciptakan. Yang Muhammad ini sebenarnya sudah ada. Sudah ada. Sudah ada bagaimana itu ya maksudnya? Namanya belum lagi Muhammad. Muhammad itu sebenarnya yang nama Nabi Muhammad itu di dalam sejarah pun yang ketika dia lahir bukan Muhammad namanya. Itu namanya Muhammad itu Ahmad. Ya. Kalau di dalam sejarah itu Ahmad. Bukan Muhammad. Tapi ketika dia sudah berumur, Nabi Muhammad itu dia sudah menjadi nabi, ya. Setelah dia menjadi nabi, maka barulah dia bernama Muhammad. Yang dipuji, Ahmad terpuji. Gitu. Jadi, ketika itu Allah ingin menciptakan siapa yang menyembah? Ya. Diciptakanlah oleh Allah Ta'ala namanya ketika itu Nur Ahmad atau Nur Muhammad. Jadi bisa dibikin begitu, bisa dibikin dua, namanya Nur Ahmad atau Nur Muhammad. Nur Muhammad inilah yang bisa bertemu dengan Tuhan. Ya. Nur Muhammad inilah nanti yang bisa bertemu dengan Tuhan. Nah, di dunia ini pun yang bisa bertemu dengan Allah Ta'ala itu, yang artinya yang sholat itu, yang beribadah itu, yang baca Quran itu, yang berjalan itu, yang pergi ke masjid, apapun yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan itu, seharusnya harus kita sadari bahwasanya Nur Muhammad yang berhadapan, yang melakukan itu dan menyampaikan kepada Tuhan. Apa maksudnya ini Bu ya? Itu nantilah pembahasan kita, jangan dipikirkan dulu ya. Itu nanti dulu. Intinya dulu. Kalau kita pikirkan itu dulu nanti, karena pembahasan kita belum sampai ke sana. Kita cuma hanya bikin dulu aja sampel-sampelnya saja, termisonya, action-actionnya dulu. Nah, jadi nanti ke depannya itu ya yang biar sampaikan hari itu ya, malam itu. Nah, gitu. Termizo-termizonya dulu. Nah, kembali kepada Nur Muhammad tadi. Ini kita kan itu makanya kita mengkaji itu dari bawah. Nah, Nur Muhammad itu diciptakan Allah. Diciptakan oleh Allah Ta'ala Nur Muhammad ini. Dari mana Allah Ta'ala menciptakan Nur Muhammad ini? Ya. Ini ada pertanyaan. Bu ya, pertanyaan dulu. Nur Muhammad itu diciptakan Allah Ta'ala itu dari mana? Nur Muhammad itu diciptakan adalah dari kekuasaan Allah, dari sifat Allah, dari kehendak Allah, dari asma Allah. Jangan sekali-kali ada ini yang harus kita bahas itu untuk ke depan, untuk akhir zaman yang akan datang. Keterangan-keterangan orang-orang tua-tua kita yang dulu-dulu yang disampaikan tersebut, ini yang harus kita perbaiki, ini yang harus kita luruskan. Jangan sekali-kali kamu menerima nanti ada yang bercerita nanti Nur Muhammad itu bagian daripada zat Tuhan. Itu jangan sekali-kali kamu terima. Ya, itu nanti hukumnya syirik. Jadi Nur Muhammad itu diciptakan Allah Ta'ala itu dari mana Bu ya? Dari sifat Tuhan. Si Anas ini, si manusia ini gak laku sama Tuhan.
nanti kita kaji itunya. Nah, Nur Muhammad itu diciptakan Allah. Nah, Allah ketika itu sudah ciptakan Nur Muhammad dalam kitab Dafail Akbar, juga dalam Kasyaful Asrar, dalam juga Kasyaful Ghaib baca. Lalu setelah dia ciptakan, karena ketika itu Tuhan dengan Nur Muhammad karena masih dua baru, lalu tentu marsisain. Tentu marsisain lah ya, no. Nanti di marsisain rasul dia rasakan. Bahasa saing lah rasul perasaan dan buapa. Nang kecei koko, akulah raja. Nang kecei koko, nang kecei Tuhan, akulah raja. Nang kecei Nur Muhammad tadi, akulah raja. Kalau Tuhan kita katakan bahasanya agak kurang bagus gitu. Kita pakai bahasa kalah raja. Kata Nur Muhammad, akulah raja. Kata Tuhan, akulah raja. Lalu Tuhan bilang ketika itu kepada Nur Muhammad, apa kata Tuhan? Kalau yang raja, kalau bahasa Arabnya begini, man anta wa man ana ana rabbi, kata Tuhan, wa anta abdi, la ana rabbi wa anta la tadri. Begitulah bahasanya begitu. Saya Tuhan, kamu hamba, kata Tuhan kepada Nur Muhammad. Tidak, saya Tuhan. Kalau kamu, saya tidak tahu, katanya begitu. Begitulah ketika itu. Nah, ada, jadi ketika itu masih saling merasa lebih berkuasa begitu, antara Tuhan dengan Nur Muhammad tadi. Nah, pada saat itu, kalau kata Allah, kalau kamu merasa lebih raja, maka sekarang saya sampaikan kepadamu, Nur Muhammad, wahai Nur Muhammad, di mana pergilah kamu gaib. Artinya bahasa kita Indonesianya bersembunyilah begitu ya. Gaiblah kamu. Nah, gaiblah Nur Muhammad ketika itu. Di mana ada Nur Muhammad, di situ ada Allah. Gaib Nur Muhammad. Sedunia. Ada. Gaib lagi Nur Muhammad. Dari sampai di sini pula Tuhan. Di sedunia kan begitu. Gaib pula Nur Muhammad, di mukanya pula. Gaib pula Nur Muhammad, di belakangnya pula. Di mana-mana Nur Muhammad, Tuhan di situ. Di situlah pengkajian itu pengambilannya. Jadi akhirnya di mana-mana Nur Muhammad, di situ ada Tuhan. Akhirnya tidak ada lagi tempat. Tidak ada lagi tempat Nur Muhammad tadi untuk bersembunyi, begitulah maksudnya. Jadi kata Tuhan, bagaimana? Ya kalau begitu, engkau pula lah gaib, katanya pula sahabat Tuhan. Lalu apa agak lalas? Kalau yang akan gaib, kata Nur Muhammad tadi. Maka gaiblah Allah ketika itu. Enggak ketemu. Enggak ketemu. Akhirnya mengakulah dia. Maka hadirlah Tuhan ketika itu. Ya. Nah, itu makanya Buya bahasakan tadi awal kita pengkajian kita tadi, kita bisa bertemu dengan Tuhan itu nanti di akhirat. Kita bertemu nanti di akhirat. Siapa? Ruh kita tadilah yang akan bertemu dengan Tuhan di akhirat nanti. Nah, setelah itu, ya, akhirnya Nur Muhammad tadi mengakulah dia kalah. Enggak, tadi dia ketemu Tuhan. Akhirnya dia bilang, apa ketika ketemu Muhammad tadi? Bahasa Arabnya, bahasanya begini, mahabbatullah. Aku cinta kepada engkau ya Allah, mahabbatullah. Jadi dia katakan, saya cinta kepada engkau ya Allah. Jadi akhirnya rasa cinta yang tadi, akhirnya Allah menghadirkan lagi kepada dirinya. Barulah dia mengaku ketika itu. Sehingga dengan tangisannya Nur Muhammad tadi, dengan kegelisahannya yang bertemu dengan Tuhan, maka keluarlah peluhnya, keringatnya. Nah itu, keluarlah keringatnya Nur Muhammad tadi. Setelah itu, maka keringat inilah yang menjadi semuanya alam ini. Nah,
terpancarlah keringat satu tetes ke kanan, jadilah Abu Bakar. Soalnya Abu Bakar itu dari dulu sudah ada gitu di dalam alam gaibnya, ya, maksudnya di alam gaibnya gitu. Nah, meneteslah peluhnya Nur Muhammad tadi ke kiri, jadilah Umar bin Khattab. Meneteslah peluhnya ke belakang, jadilah Utsman bin Affan. Meneteslah peluhnya ke muka, jadilah Ali bin Abi Thalib. Itu makanya kata Rasulullah, ana apa katanya? Banaul ilmi wa ali apa? Banaul ilmi wa ali babul ilmi. Saya adalah gudang ilmu dan Ali adalah pintu ilmu. Nah, jadi menetes lagi peluh tadi, jadilah surga. Malaikat, jadilah meneteslah peluhnya 10 tetes, jadilah 10 malaikat yang wajib kita ketahui, ya. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik, Ridwan. Yang 10 itu wajib kita ketahui. Yang lain-lainnya tadi menaburlah peluhnya, jadilah seluruh malaikat yang lain, malaikat Sabaniyah, malaikat Rahmat, malaikat yang nama-nama yang lain lah, Azazil segala macam. Jadi mana itu lagi peluhnya, jadilah surga 7 tingkat. Mana itu 10-nya, jadilah 6 neraka, 6 tempat. Mana itu 10-nya, jadilah langit, jadilah bumi, jadilah seluruh bintang, dan semua alam ini itu semuanya diciptakan Allah Ta'ala dari Nur Muhammad. Paham? Maksudnya tadi? Apa hubungan kita, sinkron kita tadi antara dengan ciptaan Tuhan yang ada di bumi ini nanti? Nanti kita akan sinkron. Seluruh alam yang ada ini, dia akan menyatu dengan tubuh kita. Itu nanti akan kita bahas di dalam pengkajian kita, masalah yaitu apa? Masalah ilmu hikmah dan ilmu asmaul haq. Itu masalah ilmu asmaul hikmah dengan asmaul haq. Nanti ke depan nanti kita pelajari itu, antara penyatuan antara alam dengan tubuh kita ini mempunyai sebuah power energi. Apa energinya? Cahaya yang ada dalam tubuh kita. Tubuh kita itu mempunyai cahaya, ada cahaya kuning, ada cahaya putih, ada cahaya abu-abu, ada cahaya hijau, ada yang hitam, ada cahaya yang putih. Itu akan keluar dari tubuh kita. Dan keluarnya itu, apakah itu keluarnya aura positif, apakah itu keluarnya aura negatif katanya. Jadi itu pembahasannya. Maka kita akan bisa menyatu dengan alam. Alam ini bisa kita tarik ke tubuh kita. Bagaimana cara menariknya alam ini dengan tubuh kita? Antara alam dengan tubuh kita, yaitu itulah pembahasan di dalam ilmu fisika dan kimia, dan juga ilmu biologi, bahwasanya tubuh ini ada persatuan dan perpaduan dengan alam. Salah satunya contoh yang kecil, antara O2 dengan karbon dioksida. Karbon dioksida itu berapa itu? CO2. Nah, CO2 ya. Karbon dioksida adalah CO2 dan oksida. Kita mengeluarkan apa? CO2. Kita mengeluarkan CO2, kita mengeluarkan karbon dioksida. Maka diambillah oleh alam tadi, diambillah oleh tumbuh-tumbuhan, diambillah oleh binatang, diambillah oleh alam-alam yang lain. Itulah karbon dioksida yang kita keluarkan itu. Kenapa? Yang dikeluarkan dari zikir Allah. Siapa-siapa yang tidak keluar dari zikir Allah yang keluarkan karbon dioksidanya, maka alam itu tidak mau menyatu dengan kita. Kenapa? Yang kita keluarkan itu adalah bukan karbon dioksida, karena yang kita keluarkan itu muap joring atau bau pete, itulah bahasa contohnya itu. Bau pete, bau joring, bau bangke. Itu yang kita keluarkan, itu kan terimanya, bahasa kasarnya lah begitu ya.
Nah, jadi secara ilmiahnya itu kita keluarkan karbon dioksida, mereka ambil karbon dioksida itu, maka ia keluarkan pula lah namanya O2, yaitu oksigen. Alam itu adalah, atau tumbuh-tumbuhan itu mengeluarkan oksigen. Itu makanya dikatakan alam itu, tumbuh-tumbuhan itu adalah paru-parunya dunia. Apa yang dikatakan paru-paru dunia? Ketika tidak ada lagi oksigen, bisa nggak kita bernapas? Hah? Ketika tidak ada oksigen, bisa kita bernapas atau tidak? Tidak. Jadi soalnya ada perpaduan. Nah, kekuatan itulah yang akan menyatu nanti. Kenapa? Yang memerintah itu adalah Nur Muhammad yang ada dalam tubuh kita. Nur Muhammad inilah yang akan selalu memerintah ke seluruh alam kepada siapapun. Siapa-siapa yang tidak mengerti dengan ilmu Nur Muhammad, maka dia tidak akan pernah bisa menaklukkan orang yang tahu dengan ilmu Nur Muhammad. Nah, itu nanti kayak gini. Karena Nur Muhammad itu yang memerintah. Itu makanya adalah dalam Al-Quran, Allahu Rabbuna wa Rabbukum lana a'maluna walakum la hujatan baini wa bainakum Allah ijma'u wa ilaihil masyir. Allahu Rabbuna wa Rabbukum, Allah Tuhan kami. Allahu Rabbuna wa Rabbukum, Tuhan kamu. Kami itu siapapun. Allah Rabbuna wa Rabbukum, lana bagi kami, a'maluna perbuatan kami, a'malukum perbuatan kamu. Apa lagi? A'maluna wa la hujatan, dan tidak ada perbantahan. Tidak ada yang bisa menolak la hujatan baini wa bainakum, antaraku dan di antaramu. Itu ayatnya itu. Baini wa bain Allahu yajma'u wa ilaihil masir. Allah itu yang akan menyatukan. Atasnya masir, apa artinya masir? Apa? Wa ilaihil Allah lah yang memberikan sebuah kemudahan. Allah lah yang memberikan sebuah kebaikan. Allah yang memberikan sebuah kasih sayang. Allah yang memberikan semuanya, nanti itu bahasanya akan diberikan Allah kepada kita. Ketika apa? Ketika kita paham dengan kebatinannya itu. Nah, inilah tujuan kita belajar ini sekarang. Nah, itu yang pertama. Itu ini katakan awal. Nah, kita cerita lagi sejarah awal tadi. Nah, setelah itu, nah gimana? Terus ini? Lanjut. Hah? Lanjut? Masih bisa mampu? Kalau saya dulu kalau belajar ini biasanya saya nggak mau ngantuk. Kenapa? Karena perasaan awal itu rasanya hidup lagi. Energi tubuh itu kembali. Makanya kalau kami zaman-zaman dulu belajar yang seperti ini, ya, Buya kasih baca begini, dia bercerita sedikit. Sebenarnya ilmu masalah pengkajian seperti itu, semuanya adalah baik, cuma hanya penyampaian caranya banyak yang dengan kias-kias, sehingga penerimaan murid banyak, kadang-kadang ada yang salah terima. Kenapa Buya katakan? Satu contoh, ini air, Mbak, iya kan? Ini air apa tadi nih? Kopi ginseng ya. Oke, ginseng. Setelah tadi ini ada air, lalu dimasukkan susunya, dimasukkan ginsengnya, kan begitu. Kalau zaman dulu begitu. Sekarang saya tanya kepada kamu betul-betul kamu itu mau melakukan suatu pekerjaan ibadah kepada Allah? Betul. Ibarat air inilah contohnya. Kan begitu katanya. Bagaimana kamu tahu rasanya ibadah itu? Lalu dijawab muridnya, kalau saya jawab waktu itu masih nggak tahu gimana rasanya, kan begitu. Nggak tahu rasanya ibadah. Nggak tahu gimana rasanya ibadah. Contohnya dengan gelas ini katanya. Maksudnya guru, gimana itu? Iya gelas itu maksudnya. Artinya bagaimana? Maksudnya begini, diambil dulu, diangkat dulu, lalu diminum katanya. Nah, tahu gak kamu rasanya apa yang ada dalam air ini?
Hah? Tahu nggak kamu rasanya dalam adanya air ini? Katanya guru tadi sama kita gitu. Nggak tahu. Ya tahu. Tahu lah. Tapi saya bikin tadi. Saya bikin ginseng, saya bikin susu, saya bikin air. Katanya. Yang saya tanyakan itu rasanya. Kan begitu katanya. Tahu nggak? Tentu kita jawab murid tadi ya nggak tahu. Karena yang merasakan air ini bukan kamu, makanya kamu nggak tahu. Itu katanya. Yang rasakannya saya, kan gitu. Makanya saya tahu bagaimana rasanya. Nah, begitulah ibadah tadi katanya. Nah, awak udah ada bengong-bengong, ada pusing-pusing. Karena dicontohkan begitu. Kamu pun saya katakan tadi itu nggak juga paham, nggak ngerti kamu kan. Gitulah guru-guru itu dulu. Itulah guru-guru itu dulu tuh yang ngajarkan kita. Jadi akhirnya murid banyak yang salah terima. Nah, sekarang kita ini tidak maunya seperti itu. Apa contoh-contoh supaya untuk mendekatkan paham seperti itu harus kita ada dengan apa? Dengan ada dalil Qur'annya, ada dalil hadisnya, ada dalil itu yang kita temukan kitabnya, ada dalil itu kita temukan dari sejarahnya yang kita tahu itu dari Tirmizi kah, Nasa'i kah, riwayat hadisnya. Adakah dia itu riwayat Nasa'i, apakah ia di Bukhari, apakah dia Tirmizi, apakah ia Nasa'i, apakah dia Muslim, kan itu yang sudah dia atau Baihaqi. Nah, dari hal-hal yang seperti itu tuh baru kembali kalau Buya sekarang kan yang saya ajarkan kepada kamu itu diambil dari ilmu tauhidnya. Dari mana kitabnya diambil Buya itu biasanya kitab tauhidnya? Biasanya saya ngambil untuk penggabungan daripada pengkajian itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Saya ambil kitabnya Fathul Majid. Fathul Majid yang dari mana? Karangan-karangan seperti Hasan Asy'ari. Ada dari kitab Kifayatul Awam. Memang ada kitab-kitab tauhidnya gitu. Ada nanti Al-Hikam. Itu kitabnya. Ada nanti di pengambilan cara akhlak dan ibadah, Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin. Itu kitab-kitab yang diambil untuk lalu digabungkan dengan ilmu-ilmu yang dianggap tersebut orang katanya tasawuf itu sesat. Ada kan begitu kan? Ada yang bilang begitu kan? Tarekat itu sesat, suluk itu sesat. Kan begitu? Karena mereka tidak pernah belajar kepada orang yang tidak sesat. Mungkin kebetulan saja dia belajar kepada orang yang sesat, gitu. Coba belajar kepada orang yang tidak sesat, orang yang mengerti dengan tasawuf, tidak. Tapi kalau seandainya dia belajar kepada orang yang umpamanya dia kajinya dia bilang kepada dia, misalnya dia tadi, saya adalah mengajarkan kepada kamu mengajarkan tasawuf, kalau mengajarkan tarekat, saya mengajarkan kamu suluk. Tapi kalau yang sebenar-benarnya itu sholat itu yang bukan 5 waktu sehari semalam, yang sebenarnya itu adalah sholat itu mengingat Tuhan. Umpamanya itu contoh dia bilang nggak sholat pun nggak apa-apa, ya jelas saja gurunya yang sesat. Mungkin saja kebetulan dia dapat guru yang seperti itu. Jadi dia lalu disampaikannya pula lah sama orang banyak ini, sama ustaz-ustaz yang lain, tasawuf itu sesat, suluk itu sesat, tarekat itu sesat. Padahal orang yang bertasawuf itulah orang yang berakhlak. Ya. Sekin berakhlaknya sekecil-kecilnya sekin akhlaknya kita ambillah semudah kecil-kecil. Seandainya dia berjalan di tanah orang, dicarinya orangnya dulu, dia berpermisi, dia lewat di situ. Kan itu sekecil-kecilnya itu. Kan sekin menjaganya dia itu sekin dia menjaganya takut berdosa kepada Tuhan, sekin dia jaga. Seandainya dia lewat, soalnya dia lewat di muka rumah gue ini, dia orang tasawuf umpamanya. Maksudnya itu yang sudah betul-betul mendalam lah begitu ya, sekin menjaganya. Enggak pas saya udah mulai tingkat-tingkat hampir wali lah tingkatnya gitu ya, hampir wali lah tingkatnya. Dia nggak mau itu lewat di muka rumah itu, pasti dia berdiri aja dulu. Baru nampak dia nanti orang yang punya tanah itu keluar dari rumah itu, baru dia
Bu, saya mau lewat di muka rumah ibu, di tanah ibu, boleh nggak? Atau Pak, saya mau lewat di tanah bapak, boleh nggak? Nggak boleh, nggak lewat dia. Sekian hati-hatinya kalau kita. Tapi saya bilang, di mana kita katakan mereka sesat? Di mana jalannya? Oh, masalah pengkajian tasawuf, masalah sih lebih hati-hati lagi orang tasawuf. Masalah perkara syirik lebih hati-hati lagi orang tasawuf. Kenapa saya katakan lebih hati-hati lagi? Karena dia sholat pun ini biar terang, dia pun sholat berhadapan dengan Tuhan, dia anggap ketika itu dia berhadapan dengan Tuhan. Bukan dia yang bergerak, tetapi yang bergerak itu adalah kehendak Tuhan. Nah, coba tanya orang yang mensirik-sirikan itu, dia berhadapan dengan Tuhan itu, tanya, Allahu Akbar. Kalau dia juga menganggap masih dia yang mengangkat ini, berarti dia adalah syirik. Kalau kita bahasakan syirik. Kenapa? Karena dia menganggap kekuasaan dirinya bukan kehendak Tuhan. Kan begitu? Nah, jadi kalau kita bahas, ini jangan mudah-mudah ngomong-ngomong syirik. Ini syirik babani. Karena jengkel loh mendengar orang yang suka syirik itu. Jadi orang yang suka mensirik-sirikan itu biasanya dia sendiri yang melakukan kesyirikan. Kebiasaan seperti itu. Itu makanya sudah dari awal dia katakan tadi, belajarlah kita jangan suka untuk menyalahkan orang. Belajarlah kita berusaha untuk meluruskan diri kita dan berusaha untuk meluruskan orang tersebut ketika orang itu ingin bertanya kepada kita. Jangan mudah-mudahan, karena orang punya dalil. Saya mengajarkan tasawuf kepada kamu itu ada dalil, bukan hanya mengajarkan begitu saja. Ada dalil. Saya mengajarkan tarikat kepada kamu itu ada dalilnya. Saya mengajarkan kamu nanti itu suluk, ada dalilnya. Bukan hanya diajarkan begitu saja. Ya itu makanya saya sampaikan kita belajar sesuatu hal. Nah, itu makanya saya sampaikan tadi kitab-kitabnya sama kamu. Nah, jadi supaya lebih apa gitu, lebih taukid namanya, lebih kuat. Nah, pada cerita Nur Muhammad tadi kita bahas itu dulu. Nah, Nur Muhammad itu diciptakan karena sudah terjadinya surga dan neraka alam, tentu akan dijadikan apa lagi? Apa yang akan dijadikan lagi? Iblis sudah dijadikan. Kan begitu? Setan sudah dijadikan, malaikat sudah dijadikan. Malaikat sudah diciptakan, setan sudah diciptakan, ya. Lalu setan ini diciptakan tadi, tentu masih ada lagi makhluk yang akan belum diciptakan. Binatang sudah diciptakan, semua yang diciptakan. Sebelum yang lain-lain tadi, binatang itu lebih dulu diciptakan daripada Adam. Ya. Tumbuh-tumbuhan semuanya lebih dulu diciptakan daripada Adam. Gitu. Akhirnya diciptakan Adam tadi. Nah, diperintah Allah, Jibril, ya, Jibril, sekarang kamu pergi ke dunia atau ke bumi, ambil tanah di sana. Akan saya ciptakan manusia. Lalu ketika itu apa kata malaikat ketika itu ada di Al-Quran? Apakah manusia itu tidak akan merusak? Ya Allah, kan gitu kan. Di surah Al-Baqarah, ya Allah, apakah manusia itu yang kuciptakan tidak merusak? Apa yang aku tahu kamu tidak akan ketahui, kata Allah. Malam ya'lamun, apa yang tidak kamu ketahui, maka aku tahu, kata Allah. Apa yang aku tahu kamu tidak tahu, kata Allah Ta'ala. Jadi pada saat itu ialah ambillah Jibril tanah ke dunia, dikepal-kepal lah tanah, dibentuklah tanah itu, ya, dibikin kepalanya, dibikin badannya, dibikin tangannya, Adam tadi bikin kakinya berbentuk petung lah, diukirlah bagus-bagus dan cantik betul. Setelah itu barulah diembuskan angin surga.
maka tumbuhlah rambutnya. Adam tadi. Itu asalnya dari angin ya, bulu-bulu kita ini semuanya asalnya dari angin. Jadi semua bulu itu asalnya dari angin, mulai dari bulu atas sampai bulu bawah. Ya enggak? Yang sunat untuk dicukur bulu apa? Bulu atas atau bulu bawah? Bawah. Itu sunat hukumnya ya. Ya. Ada orang ada lagi. Ustaz kadang-kadang haram hukumnya mencukur jenggot. Di mana pula dia dapatkan hukum haram? Sudah jelas saja hukumnya berjenggot tadi. Apa hukumnya? Sunnah. Sunat. Kalau berarti kalau jenggot itu hukumnya sunat, kalau tidak berjenggot apa undang-undang sunat? Dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tariki. Orang berpahala dia lakukan dan tidak berdosa ia tinggalkan. Ini berarti kalau tidak berjenggot dan dicukur jenggot berarti tidak berdosa. Kenapa dikatakan haram? Jadi jangan lari kita dari kaidah hukum. Kalau sunat ya sunat, haram ya haram, kan begitu hukum itu. Kalau mencukur kumis, Sunnah. Sunnah. Sebenarnya kalau Rasulullah menyampaikan dalam hadis itu bukan mencukur, menggunting. Ya. Ya. Kalau dalam hadis itu kan itu menggunting ya. Kalau alis baru haram. Jadi hukum itu jangan dicampur aduk. Jadi kalau kita bersyariat itu hukum tidak boleh dicampur aduk. Ya sunnah, haram, makruh, wajib, kan begitu. Batal, sah. Jangan dicampur aduk. Nah, kita kembali dengan cerita tadi. Angin itu dibuskanlah. Tumbuhlah bulu-bulu. Lalu setelah itu maka didatangkanlah api. Ya, dia datangkanlah api tadi, diambil api. Maka api diambillah bara api itu dari neraka. Ya. Dibasuhlah sebasuh-basuhnya dulu. Ke dalam air Al-Kausar. Sekian dibasuh. Namun masih juga ada lagi aura nerakanya. Akhirnya dibiarkan dulu api. Belum lagi dimasukkan ke tubuh Adam. Kapan dimasukkan? Rupanya dimasukkan setelah Nur Muhammad tadi dimasukkan. Tanah itulah daging, jadi daging. Tiupkanlah Nur Muhammad tadi dari ubun-ubun Adam. Masuklah. Allah masuklah ke dalam jantung. Berarti ruh itu dalam jantung, Bu ya. Ini kan sebuah pertanyaan nanti itu ya. Kalau masalah ruh, kata Rasulullah, apabila ada nanti nanti bertanya masalah ruh, jangan kamu jawab di mana tempatnya. Jadi jawaban dia sekarang, saya tidak bisa menentukan di mana tempatnya ruh. Tapi bahasa dia sekarang, sumbernya semuanya tadi adalah dari jantung. Kalau jantung tidak bergerak, semuanya akan mati. Nah, jadi ini Buya Alas lagi ya. Kita harus kembali dengan hadis Nabi tadi. Kalau ketika ada pada umatmu bertanya masalah ruh, kamu tidak perlu mempersoalkannya, pertanyakan maksudnya tempatnya tadi. Nah, setelah itu barulah dimasukkan api tadi.
jadi darah dia. Nah, itu banyak, makanya kalau sudah kita emosi kan tak terkontrol lagi. Itu makanya kamu itu diajarkan itu mengontrol emosi. Nah, ketika kita belajar masalah apa itu, masalah power energy itu apa itu kan tujuannya saya suruh kamu dulu emosi, nanti akan ujung-ujungnya nanti akan saya ajarkan kamu nanti bagaimana mengatasi emosi. Akhirnya begitu nanti itu diemosikan dulu. Nah, targetnya begini. Akhirnya kamu sudah bisa mengatasi emosi nanti, baru disitulah nanti akan nampak tingkatnya nanti ketinggian ilmu energi tubuh kita, ilmu kita tadi. Nanti kesana juga ceritanya nanti masalah ke situ juga gitu. Cara kita mendekatkan diri dengan Allah. Jadi sebenarnya kekuatan kalau kita kan tidak mujizat. Nanti kan kamu bilang ada kemampuan yang diberikan Allah Ta'ala kepada kamu. Oh, saya dapat mujizat. Apa kamu? Mujizat itu sama untuk Nabi dan Rasul. Ya. Ini ada kemampuannya sedikit, kadang-kadang nanti dipegangnya tongkat, tongkatnya melayang-layang, tongkatnya begini-begini, umpamanya contoh, nanti mana tahu ada bagian-bagian kamu nanti ada pula seperti itu, mana bisa berlari-lari sendiri, umpamanya ini mujizat saya, ini mujizat. Karena bahasanya begini, tongkat Nabi Musa itu mujizatnya kan. Nggak boleh, mujizat itu Nabi sama Rasul. Ya. Para wali itulah karomah. Orang-orang soleh dan soleh, orang-orang soleh itu adalah ma'unah. Kita orang-orang biasa ini kalau kita sudah mulai berzikir, beribadah, mau mendekatkan diri kepada Allah, sudah mulai sholat kita lakukan ibadah semuanya, itu namanya ma'unah. Itu namanya ma'unah untuk kita. Ya. Jadi kalau kelebihan untuk kita seperti kita ini ma'unah namanya dong. Bukan mujizat, bukan karomah. Oh, tapi ada Buya, kita di sini nanti belajar silat karomah, bukan berarti kita punya karomah. Ini harus saya terangkan juga sedikit. Bukan berarti silat kita itu kita karomah, tidak. Kenapa? Ilmu yang kita pelajari itu dari ilmu para wali itu. Paham itu? Ilmu yang kita pelajari itu, ilmu yang kita dapatkan itu, yang Buya dapatkan itu dari para wali. Kalau umpamanya sanad-sanadnya Buya ambil dari guru Buya, dari sampai ke Maulana Ibrahim sampai kepada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati itu gurunya ada lagi. Jadi ilmu itu adalah ilmu para wali. Jadi berarti ilmu itu karomahnya di wali, bukan sama kita. Paham itu? Saya ajarkan kepada kamu, oh saya sudah karomah. Jangan bilang kamu karomah. Ada lagi yang menerima wahyu. Pula menerima wahyu. Bertemu dengan Jibril. Nggak ada kita bertemu dengan malaikat. Seandainya pun ada pun malaikat dia datang ke bumi ini, namanya malaikat rahmat, dia tidak pernah dia mengaku dirinya malaikat, dia pasti menyerupai seperti manusia. Itu pun dia tidak pernah dia nyatakan dia malaikat. Mana tahu ada. Seperti umpama contoh malaikat sholat dia umpama di Madinah, atau dia sholat di Masjid Buya, sama-sama dia sholat dengan kita, umpamanya kan begitu. Bukan berarti bertemu dengan kita berhadapan seperti ini, bicara seperti ini, tidak ada. Ini tidak. Dia menerima wahyu. Sudah jelas yang menerima wahyu itu malaikat Jibril menyampaikan khusus kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau ada yang seperti itu jangan percayalah, nak. Satu, ini saya juga sampaikan kepada kamu ya, akhir zaman ini. Ada orang bermimpi katanya dengan Nabi Muhammad. Jelas katanya bentuk wajahnya Nabi Muhammad. Dia yang mengaku katanya bertemu dengan Nabi Muhammad. Tengok orangnya siapa. Paham itu? Tapi kalau dia misalnya cuma hanya orangnya tidak pernah tahu dengan apa agama, tidak apa-apa, dia bertemu
dengan Nabi Muhammad kata dalam mimpi, bohong. Jadi yang bertemu dengan Nabi Muhammad itu umpamanya satu contoh, wuduknya tidak pernah batal, dia tadi ibadahnya banyak, tempat tinggalnya itu bersih, tempat tidurnya bersih, tidurnya dia berwudu, haram dan halal tadi jangankan itu, yang makruh saja dia tidak makan, apalagi yang subahat, kan begitu. Dia bermimpi masalah politik, masalah dunia, masalah apa dia tidak mau tahu. Dia cuma hanya tahu ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Itu orangnya bermimpi katanya dengan Rasulullah. Itu saya yakin saya. Tapi kalau seandainya dia masih berpolitik, masih dia mikirkan dunia, perutnya saja minta maaf, dia tidak dipikirkannya halal dan haramnya, lalu dia bermimpi dengan Nabi Muhammad, bohong. Itu. Lihat begitu. Jangan mudah-mudah saja menerima. Oh, si Anu itu menerima mimpi dengan Nabi Muhammad, nenek itu bertemu dengan tidak ada. Bohong. Jadi kalau ada orang bercerita, tapi kalau begini ada. Contoh, Ridho bermimpi dengan Nabi Muhammad, dia tidak pernah bercerita. Tiba-tiba begitu ya. Ada seseorang nanti menceritakan bahwasanya Ridho itu bermimpi dengan Nabi Muhammad. Contoh itu. Ada yang orang menceritakan, siapa yang mereka nggak tahu kita. Lalu boominglah bahwasanya Ridho itu. Lalu Ridho bilang, nggak ada, saya pernah bercerita, nggak ada tahu saya pernah bermimpi. Bahkan ditutup-tutupinya saja, dia tidak bermimpi dengan Nabi Muhammad, ditutupinya. Begitu bisa jadi juga, masih bisa jadi juga. Ini enggak, supaya mengamankan suasana, keadaan, situasi, kondisi masyarakat, supaya jangan resah. Karena kita adalah seorang ulama, lalu disampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat tadi lebih dekat dengan kita, supaya lebih yakin dengan kita, lebih percaya dengan kita. Lalu kita ceritakanlah bahwa kita pernah bertemu dengan Nabi Muhammad dalam mimpi. Bohong. Paham itu? Punya cerita tadi. Tiupkan ruh Muhammad tadi ke tubuh Adam. Barulah darahnya api tadi untuk apa tadi? Itu darah barulah menggelepar-gelepar. Barulah disuruhlah oleh Tuhan malaikat dan iblis sujud. Maka yang sujud ketika itu menghormati adalah malaikat. Fasajadu, maka sujudlah para malaikat illa iblis, kecuali iblis, wastakbar wa kana minal kafirin, karena dia sombong. Maka Allah, karena kesombongannya, maka Allah Ta'ala memecaplah ia di dalam neraka selama-lamanya, kafir dia selama-lamanya. Itulah iblis. Jadi iblis itu ahli ibadah. Iblis itu ahli ibadah, orang makhluk yang patuh dan taat kepada Allah. Awalnya ya, jangan kamu sangka-sangka. Iblis yang paling berilmu itu tamatan langit, tamatan surga. Ini baru S3, baru dokter, baru dialah bentuknya yang berilmunya. Hei, ingat, hati-hati kamu nanti. Ini kamu calon-calon profesor nanti ini. Kamu calon-calon dokter, kamu calon-calon S2, S3, S1, S2, S3, profesor lagi. Kamu harus hati-hati nak. Iblis itu tamatan surga, guru lagi dari malaikat. Berapa malaikat itu lamanya berguru? 70.000 tahun lamanya malaikat berguru dong sama iblis itu. Berguru malaikat sama iblis. Ahli ibadah, berilmu lagi, tapi karena cuma hanya sedikit saja, disuruh sama Allah Ta'ala untuk menghormati Adam. Tidak mau dia, perasaannya Adam itu ciptakan dari tanah yang bau, yang busuk. Memang dari tanah yang bau kita. Air yang ada diciptakan, lupa tadi air ya. Air itu yang tubuh kita terjadi tulang. Ya. Tulang itu makanya pernah kita belajar biologi dulu. Dari mana diciptakan minyak? Masih ingat? Minyak itu dihasilkan dari mana?
dari tulang-tulang yang sudah hancur beribu-ribu tahun yang lampau. Kan masih ingat itu? Ya. Dari tulang-tulang yang hancur dari beribu-ribu tahun yang lalu. Itu hasil dari minyak. Asalnya. Jadi minyak bensin sama minyak tanah, minyak solar itu semuanya dari tulang-tulang kita juga. Tulang-tulang manusia yang telah hancur beribu-ribu tahun. Itu makanya di daerah Arab Saudi di situ penghasilan minyak yang banyak di daerah timur. Kenapa? Karena di situ dulu gencarnya perperangan. Jadi karena banyaknya manusia yang mati di situ, itu makanya dihasilkanlah minyak dari sana yang paling banyak. Itu tuh. Itu makanya dari tulang-tulang kita. Jadi kalau kamu naik Honda itu berarti itu dari jadi yang kamu pakai itu adalah tulang kakek-kakek kamu. Iya. Karena penghasilannya itu dari situ. Nah, ini jadi tulang kita itu dari air. Nah, minyak itu kan cair itu. Nah, itu yang disedot lagi. Nah, pada cerita. Namun iblis tidak mau sujud. Nah, Allah baru mencap. Jadi artinya apa? Setinggi apapun ilmu kita, setinggi apapun pangkat kita, setinggi apapun derajat kita anggap kedudukan kita, maka semuanya itu tidak ada apa-apa kalau kita merasa sombong. Kalau kita merasa sombong, itu makanya kata Syekh Abdul Qadir Jailani apa katanya? Aku tidak akan bangga dan menghormati orang yang banyak ilmunya. Aku tidak akan bangga dan menghormati orang tinggi pangkatnya. Aku tidak pernah bangga dan menghargai orang yang lebih tinggi, merasa diri derajatnya. Karena iblis lebih berilmu, lebih berpangkat dan lebih mempunyai derajat. Tapi aku lebih menghargai orang-orang yang mempunyai akhlak atau adab. Jadi kalau Syekh Abdul Qadir Jailani dia lebih menghargai orang yang berakhlak. Karena orang yang berakhlak itu sudah jelas tidak sombong. Kan gitu. Orang yang kenapa? Iblis karena tidak ada akhlak. Nah, setelah itu ya. Apa ayat-ayatnya lagi di Al-Baqarah? Karena bantahan malaikat tadi. Lalu dijawablah oleh malaikat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Masya Allah Ta'ala yang maha mengetahui, dan apa yang tidak aku ketahui Allah maha mengetahui. Itu yang dia bilang tadi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimun hakim. Allah maha mengetahui, Allah maha bijaksana. Itulah pengakuan para malaikat. Ketika itu barulah dia menghormati. Nah, hanya pendek cerita, karena Adam sendiri saja di dalam surga pada saat itu, maka memintalah dia kepada Allah Ta'ala karena dia lihat 2 ekor burung. Ada yang sebagian pendapat mengatakan burung pipit, ada yang mengatakan sebagian pendapat burung gereja, ada yang sebagian pendapat mengatakan burung merpati. Sekarang bahasa saya menjawabnya Pak, yang lebih lugasnya adalah 2 pasang burung titik. Itu aja. Berarti 2 ekor burung sepasang gitu. 1 jantan, 1 betina. Karena ketika itu saking mesranya ini burung saling memegang, saling mematok-matok pauh burung itu, saling matok-matok pauh mereka 2 jantan betina ini. Jadi ditengok oleh Nabi Adam, Masya Allah, burung saja ada kawan pasangannya. Saya sendiri di surga ini walaupun ini bahagia, walaupun di sini adalah enak dan segala macam, asing segala macam, tapi tidak ada sebuah kebahagiaan itu kalau tanpa adanya seorang pendamping hidup, yaitu adalah wanita atau betina begitu. Jadi
kebahagiaan hidup itu bukan hanya satu orang atau sendiri saja, memang perlu juga ada pasangan dong. Harus perlu ada pasangan, berdoa, minta sama Allah yang terbaik dalam pandangan Allah, minta ya, yang terbaik dalam pandangan Allah, jangan pandangan kita. Pandangan kita itu belum tentu sama dengan pandangan Allah. Nah setelah itu tiba-tiba karena itulah dia minta mohon sama Allah, maka datanglah, keluarlah Siti Hawa itu dari tulang rusuknya. Dari tulang rusuk Siti Hawa, dalam tulang rusuk Nabi Adam. Keluar dari tulang rusuknya Nabi Adam, maka dikatakanlah Siti Hawa ini adalah diciptakan dari tulang rusuk, bukan dari tulang punggung. Ya. Jangan jadi tulang punggung. Kamu besok jadi tulang rusuk, kamu atau tulang punggung? Tulang punggung. Kita ini nanti yang laki-laki ini tulang rusuk atau tulang punggung? Tulang punggung. Karena tulang rusuk itu adalah bengkok. Ya, tulang rusuk itu adalah bengkok. Jadi kalau bengkok ini, kalau ketika keras diluruskan, maka dia akan patah. Nah, itu kalau wanita begitu. Ketika keras, maka dia akan patah. Tapi ketika dia lembut, dia bengkok saja. Kalau wanita, kalau sudah kalah, artinya tadi kalau sudah apa katanya wanita saja dengan kita, atau apa kata istrinya saja dengan kita, berarti kita sudah kalah. Berarti kita tidak akan pernah bisa meluruskannya. Nah, jadi wanita itu kalau meluruskannya itu harus berlahan-lahan, pelan dia akan lurus. Nah, gitu ya. Tapi kalau nggak ada dilurus-luruskan, ya begini-begini aja deh. Bengkok terus. Ini kan tulang rusuk kan begini itu betul. Jadi bengkok begini betul enggak? Dia begini. Nah, jadi mudah. Jadi kalau diluruskan patahin. Jadi kalau pelan-pelan dia akan bisa lurus. Kenapa? Memang dari waktu di surga itu memang dari wanita ini juga yang membuat laki-laki ini sesat. Nah, kenapa? Oh, digodalah oleh iblis. Siti Hawa, katanya, Siti Hawa, bilang sama Nabi Adam. Allah sudah bilang sama Nabi Adam, sama Siti Hawa, jangan kamu dekatkan itu pohon. Jangan kamu dekat itu pohon. Pohon itu apa namanya? Buat pohon? Jangan kamu dekat itu pohon. Bersenang-senanglah kamu wahai Adam dan Siti Hawa di surga ini adalah untuk kamu, kata Allah Ta'ala. Tapi kecuali jangan kamu dekati itu satu pohon. Itu kata Allah. Datanglah iblis. Siti Hawa, kamu nanti akan dibuang, kamu nanti ke bumi. Itu makanya kamu itu tinggal di surga ini dulu. Kalau kamu ingin lama-lama di surga ini, kata iblis, ajaklah suamimu untuk mendekati pohon khuldi itu, katanya. Kata Siti Hawa, iya puluh. Dibilang sama Nabi Adam, bang, kita kan pengen lama-lama enak-enak ini, kan? Enak-enak di surga ini, katanya. Kita ingin senang-senang di surga ini lama-lama, katanya. Kata kita iblis, katanya kita dekati aja itu supaya kita bisa agak lama-lama nanti di surga ini. Jangan kita durhaka kepada Allah. Allah sudah larang kita mendekati. Satu kali jadi bilang dirayu juga. Ini kamu harus hati-hati juga. Ketika istrimu nanti akan memerayumu atau menggodamu, bang, ambil saja lah bang. Itu segala macam itu. Supaya kita begini gitu. Nah, awas, jangan mau. Kalau memang dia bedaknya cuma hanya bedak pipa nomor 5. Nah, kalau gara-gara dia kepengen mau beli bedak Sari Ayu sama Mustika Ratu, mana tahu gue begitu. Lalu harus diambil hak orang. Awas, inilah contohnya. Memang dari surga juga begitu dulu. Itu kan begitu bang. Ini abang cuma hanya beli bedak saya sama saya, bedak beras cuma. Atau bedak selisih talak. Kapan lagi saya mau beli bedak Sari Ayu
saya Arisari Ayu Markatilar atau Mustika Ratu katanya mama gitu. Atau Wardah lah kan gitu. Nah, kawan, nah dipaksa kalah. Itulah godaan tadi, dipaksa kalah walaupun mengambil hak orang atau segala macamnya untuk membelikan itu. Jangan sampai. Biarlah nak bedaknya istri kita salisil talak, tapi hasilnya dari hasil yang baik. Gitu. Hasilnya adalah hasil yang baik, jangan dipaksa. Nah, pendek cerita, akhirnya iyalah, kita dekati aja lah, kata. Mendekati baru, belum lagi memakan. Sampailah ketika itu datang lagi iblis. Apa lagi? Bilang sama suamimu, bilang sama Adam, ambil petik buahnya. Kalau kamu tidak akan pernah keluar lagi dari surga ini. Kamu kan sudah dekat. Ambil makan supaya jangan keluar, nggak akan bakalan keluar kamu lagi selama-lamanya dari surga ini. Tadi kan mau kamu lama-lama di surga, katanya kan begitu. Ini tidak akan keluar kamu lagi di surga ini. Wal abqa, wal akhiratu khairu abu abqa, sebaik-baik kehidupan itu adalah akhirat yang tetap. Jadi begitu. Jadi artinya Siti Hawa tadi digoda. Adam pertama nggak mau, yang kedua nggak mau, ketiga akhirnya mau juga. Diambillah. Sekin senangnya hati Siti Hawa tadi, diambil dua. Saya petiklah ini dua, kata Siti Hawa. Petik satu lagi. Adam diambilnya satu. Nah, tiba-tiba dimakan oleh Siti Hawa dengan lahapnya, dengan lezatnya. Mahalnya makannya itu. Habis satu, dan masuk ke dalam perut. Habis dua, masuk ke dalam perut. Adam ini gemetar, takut sama Allah. Ini takut sama. Digoda istrinya juga. Lah, makan aja lah bang. Kok nggak bang makan, enak kok, katanya kan begitu. Berapa kita? Abang nggak mau chickennya, gitu loh. Chicken. Mana begitulah bahasanya, kira-kira menggoda suami lah gitu ya. Akhirnya karena takut ini sama Allah, dimakannya. Setelah itu kalau di surga itu makan sistemnya nggak dikunyah-kunyah, makan. Setelah itu nikmat langsung masuk aja dia. Makan nikmat langsung masuk aja. Kalau dikunyah-kunyah begini berusaha juga lagi. Di akhirat besok nggak ada lagi usaha-usaha. Di akhirat nanti cuma hanya menikmati aja gitu, Bib. Akhirnya dimakannya langsung berjalanlah Khuldi tadi. Akhirnya saking takutnya sama Tuhan, dipegangnya begini. Pegang begini. Ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Saya takut kepada Engkau ya Allah. Jangan sampaikan ya Allah ke perutku ya Allah. Jangan sampaikan ke perutku ya Allah. Akhirnya berhentilah Khuldi itu di lehernya Nabi Adam tadi. Itulah makanya sampai sekarang itulah buktinya Tuhan dijadikan ini apa namanya? Satu. Jadi kalau Siti Hawa itu langsung ke perut. Akhirnya naiklah apa tadi kembali. Buah Khuldi tadi naiklah ke atas, jadilah dia payudara dua. Nah, jadilah dia payudara tadi dua. Nah, itu dari Khuldi itu semua. Nah, itu makanya kalau wanita itu tidak ada jakutnya, kan nggak ada kan? Kan nggak ada ininya, plong aja gitu. Nah, jadilah payudara. Rupanya gunanya lah itu untuk ASI rupanya. Nah, akhirnya marahlah Allah Ta'ala ketika itu. Ke dalam lapan wa anzal katanya kan bis sama wa anzal, dan turunlah kata fil ardi, ke bumi, kata Allah Ta'ala. Maka dicampakkanlah Siti Hawa ini, campakkanlah Adam satu di matahari terbit, satu di matahari terbenam. Maka bertemulah ia di bukit Jabal Rahmah ketika itu. Situlah pertemuan. Ya, maka dia bertempat tinggallah Nabi Adam ketika itu dengan Siti Hawa di Jeddah. Jadi Jeddah itu tempat tinggalnya. Jeddah apa artinya Jeddah? Nenek. Jeddah. Nenek. Itu makanya tempat tinggalnya Adam dan Siti Hawa itu di Jeddah.
istilah, maka lahirlah Habil dan Qabil, maka lahirlah anak-anak Nabi Adam. Ini cerita nanti yang telah melahirkan Muhammad. Nanti pembahasan kita ke depan waktu bahwasanya ma'rifat itu harus kita kenal. Awaludin ma'rifatullah. Yang pertama, agama itu mengenal Allah. Setelah itu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa-siapa yang mengenal akan dirinya, maka dia akan bisa mengenal akan Tuhannya. Itu maka saya ceritakan itu asal jadi tubuh kita dari kita. Ya, sekian dulu. Untuk ke depan kita akan teruskan lagi syariat, tarikat, hakikat dan ma'rifat. Apa itu syariat? Apa itu tariqah? Apa itu hakikat? Apa itu ma'rifat? Jadi sebenarnya penerangan-penerangan ini adalah tata cara dan cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dari mana hadisnya syariat itu? Dari mana hadis tarikat itu? Mana hadisnya hakikat itu? Mana hadis ma'rifat itu? Itu tidak perlu kita bahas. Yang penting untuk ke depan nanti kita akan bahas.